وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tatkala seorang melakukan kegiatan hanya sekedar, berapa banyak teman-teman kita yang masih nggak jelas dia itu kenapa hidup. Dia hanya mengikuti kemauan dan keinginan. Yang semua punya hal itu, sampai binatang pun punya kemauan dan keinginan. Tapi yang membedakan manusia itu dapat berpikir. Sehingga dia dapat merenungkan kenapa dia ada di tempat ini. Kita tahu innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Allah kok kasih kelebihan kepada aku ya? Aku kok dikasih kelebihan harta sama Allah. Aku kok dikasih kelebihan sama Allah. Umpamanya keterampilan sesuatu. Bisa bikin ini, bikin itu. Kenapa Allah berikan itu kepada aku? Allah Azza wa Jal secara umum menjelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di surat Az-Zariyat. Coba kita buka surat Az-Zariyat. Dibuka Qur'annya. Nah, surat Az-Zariyat ayat 55 sampai 58. Nah, mic-nya ada berapa? Ada cuma satu, Masya Allah. Coba, siapa yang mau baca? Nah, baca. Ayo, Az-Zariyat 55 sampai 58. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla 'anhum fama anta bimalum. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa inna dzikra. Nah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa razzaqul Dzul quwwatil matin. Hasan, artinya? Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Masya Allah. Hatta mikrofon. Jazakumullah khairan. Iya jamaah. Orang itu sering lupa dengan kenapa dia ada.
Allah sebutkan wadzakir, berikan peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Jadi ada orang yang jauh salah jalan. Terkadang lingkungannya mendukung dia untuk salah jalan. Bahkan mereka mungkin menikmati kesalahan dan kesesatan orang itu dari sisi duniawi. Bahkan ada orang tua tatkala anaknya salah jalan, tapi memberikan manfaat secara duniawi, itu didukung. Ada anak yang mau keluar dari tempat kerjanya yang sebenarnya dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, tapi keluarga gak memperbolehkan. Bahkan kadang kalau keluarga ngomong, engkau ikut aliran apa? Padahal sebenarnya dia sedang menuju kepada pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjelaskan, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Bayangin ya, seorang yang menjadi abdi negara. Anak tadi dapat cerita, salah satu keluarga dari mana? Di Papua. Dia ketika menjadi abdi negara, dia siap diletakkan dimanapun. Tapi tatkala kita menjadi abdinya Allah Azza wa Jalla, terkadang kita nggak siap dengan perintah-perintah Allah. Dengan larangan-larangan Allah, kita punya banyak alasan, kita banyak pelanggaran. Tapi ama yang namanya aturan yang ditetapkan oleh tempat dia kerja, dia taat, dia patuh. Karena dia ingin apa? Nanti kalau saya nggak taat patuh, saya nggak dipromosikan. Nanti akan berdampak dengan masa depan saya. Padahal kita punya masa depan yang kekal dan abadi. Allah sudah sebutkan. Segala fasilitas yang Allah berikan itu untuk mendukung bagaimana kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah gak butuh kita bekerja untuk kasih rezeki sama Allah, kasih makan sama Allah. Enggak. Jangan berpikir kurban yang kita potong itu untuk kasih makan Allah. Enggak, Allah gak butuh. Makanya subhanallah jamaah ya. Kalau kita bicara tadi kenapa dan kenapa. Kenapa kita sholat, kenapa kita hidup, kenapa kita berangkat umroh. Umroh ini duitnya banyak yang dikeluarin loh. Nggak sedikit. Kenapa sih? Kalau nggak kita doa aja cukup. Kan di mana-mana Allah mendengarkan doa kita. Tapi ada sesuatu yang kita cari. Dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan nggak butuh sama makan, nggak butuh sama rizki, karena semuanya sebenarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah firman Allah ya yang perlu kita renungkan bersama. Nah, di surat Ibrahim ayat 8. Di surat Ibrahim ayat 8. Bismillah. Siapa yang mau baca? Nah. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Masya Allah. In takfuru. Kalau semua mengingkari, semua kafir, semua kufur, antum wa man fil ardi jami'an. Semua penduduk Indonesia ini kufur. Semua penduduk Asia ini kafir. Dan semua penduduk bumi ini kafir. Apakah itu akan membahayakan Allah Azza wa Jalla? Hubungan kita sama Allah itu beda sama hubungan kita dengan tempat kita kerja. Biasanya hubungan kita sama tempat kerja itu ya saling memberikan manfaat. Apa istilahnya?
Simbiosis mutualisme ya. Kita dapat manfaat, tempat kerja kita juga dapat manfaat. Soalnya makanya kalau ada seorang manajer yang mau keluar, itu bingung tuh perusahaan. Karena orang ini banyak memberikan manfaat gitu sama kita. Dan kita pun dapat manfaat dari sana. Sehingga kita juga berpikir. Tapi sama Allah Azza wa Jalla, Allah gak butuh sama kita. Duduk kajian, berangkat umroh gak butuh. Tawaf di Ka'bah gak butuh. Sholat malam gak butuh. Maka Allah katakan intakfur. Nabi Musa ingin menekankan kepada kaumnya. Allah gak butuh sama kalian. Jangan dipikir ketika seorang nabi mendakwain terus ya kaumnya. Penerus para nabi berdakwah di mana-mana. Karena mungkin sebagian mereka berpikir Allah butuh dengan imannya orang-orang ini. Allah butuh orang ini memakmurkan masjid. Allah butuh orang ini bersodakoh. Karena kalau mereka gak sodakoh masjid gak akan berdiri nantinya. Maka dengan tegas Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau semuanya kufur, kata Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Maka di sebuah hadis qudsi yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita ini budaknya Allah. Bapak kita juga budaknya Allah. Kakek kita juga budaknya Allah. Supaya kita sadar, nggak ada keturunan raja dalam nasab kita. Semuanya adalah budak yang dimiliki sama Allah. Yang harus ikut aturan Allah. Yang terjadi bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keinginan. Tapi ingat yang terjadi kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah dapat memberikan bahaya kepada aku. Dengan perbuatannya, dengan kelakuannya, nggak akan bisa. Dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepada aku sedikit pun, nggak bisa. Kalau bicara memberikan manfaat, kan memang orang itu butuh. Allah nggak butuh. Sampai kemudian Allah ceritakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, semuanya, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Kalian minta hidayah sama aku kasih, kata Allah. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian. Kita keluar dari perut ibunda kita nggak bawa pakaian, jemaah. Allah yang kasih kita pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan kasih pakaian kepada kalian. Kullukum ja'iun illa man at'amtu. Kata Allah, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku kasih makan. Kalian minta kepada aku makan, aku kasih makan. Sebagian kita mulai hilang, jemaah, perasaan bahwa kita butuh sama Allah. Kenapa? Karena kita anak bisa makan. Ustaz, anak punya uang ini bisa untuk makan mungkin 7 keturunan. Orang berpikir seperti itu. Anak gak berpikir besok mau makan apa. Sehingga kadang-kadang kita lupa minta sama Allah Azza wa Jalla. Padahal semua yang kita miliki, kalau Allah mau ambil, jangan harta, nyawa Allah ambil. Allah ingatkan, kalian itu butuh sama aku. Gitu. Kalian bisa berpakaian, aku yang kasih, kata Allah. Kalian bisa makan, itu aku yang kasih makan. Berapa banyak orang-orang yang mungkin dapat makan apa saja dengan uangnya, tapi gak bisa makanan masuk lewat mulutnya. Allah larang itu makan masuk lewat mulut. Kita lihat jemaah. Itu Allah yang kasih. Allah ingatkan kita bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hati kita butuh sama Allah. Lalu Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, kalau makhluk yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, bangsa jin atau bangsa manusia, semuanya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau semuanya itu berada di level orang yang paling jahat hatinya di antara kalian. Siapa orang yang paling jahat, jemaah?
Fir'aun, kita tahu Fir'aun bagaimana dia mengatakan aku Tuhan kalian. Bagaimana biadabnya Fir'aun. Kalau semuanya seperti Fir'aun, apa kata Allah? Mana qasadhalika min mulki syai'a. Nggak akan ada yang berkurang dari kepemilikanku sedikit pun. Nggak akan berkurang. Supaya tatkala kita mau jadi orang jahat, itu engkau silahkan. Allah nggak butuh. Lalu Allah katakan, lau anna awwalakum. Andai kata yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, manusia dan bangsa jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Dia berada di level orang yang paling bertakwa di antara kalian. Seperti Nabi Muhammad SAW semuanya. Hatinya seperti itu. Ibadahnya seperti itu. Apakah itu akan menambah kerajaan Allah? Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Nggak akan nambah kerajaanku sedikit pun. Nggak akan bertambah dengan ibadah kalian. Lalu Allah ceritakan tentang kebesarannya. Supaya kita menghamba kepada Allah. Supaya kita tahu kenapa kita melakukan ini semua. Karena Allah. Allah yang nyuruh. Allah yang larang. Kalau Allah nggak nyuruh, aku nggak akan lakukan ini. Terus ya karena aku butuh sama ini. Lau anna awwalakum. Andai kata yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir. Qamu fi sa'idin wahidin. Semuanya berdiri di satu lembah sama. Semuanya. Miliaran manusia berdiri di sebuah lembah bersama bangsa jin. Fasa'aluni. Kemudian semua orang yang ada di sana itu minta sama aku. Memohon apa saja. Mungkin ada yang kepingin punya pulau seperti Pulau Bali. Mungkin ada yang kepingin punya jet pribadi, punya anak buah, 1000 anak buah, ingin dihormatin. Semua minta dengan keinginan yang ada dalam benaknya. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata. Dan aku berikan kepada setiap orang itu keinginannya, permintaannya. Kata Allah, mana qasadhalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Illa kama yang kusul mikhyatu idha udkhilal bahar. Kecuali seperti berkurangnya air laut. Ya, ma. Kalau jarum itu dimasukkan. Apa yang berkurang dari air laut? Ya, ma? Terus kenapa kita beramal? Kenapa kita ya baca Quran? Kenapa kita sibuk menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang baik? Kata Allah Azza wa Jal, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan kalian. Itu buat kalian. Aku cuma catetin buat kalian. Uhsiha lakum. Faman wajada khairan falyahmadillah. Tsumma uwaffikum iyah. Kata Allah, itu amalan aku catat buat kalian. Kemudian aku balas dengan sempurna buat kalian. Allah akan kasih pahala. Allah gak butuh sama ibadah kita. Tapi Allah ingin berbuat baik sama kita. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Yang mendapatkan catatan buruk dalam lembarannya, dalam rapotnya, jangan mencela kecuali diri dia sendiri. Maka ahibati fillah, itu tujuannya. Kenapa kita makan? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidur? Ya dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita berjalan? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita berusaha? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirt. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk suaminya, bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Karena memang dialah yang menciptakan kita. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Dan itu perintah Allah kepada kita. Barakallahu fiik. Mungkin itu sedikit yang perlu kita ingat. Agar kita sadar bahwa kita seperti ini sejatinya untuk kebaikan kita sendiri. Ketika kita bantu orang lain, jangan berpikir untuk kebaikan orang lain. Manfaatnya balik buat kita. Jangan merasa uang kita hilang. Balik buat kita. Nggak ada yang hilang dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Dan semua akan mendapatkan balasan dari apa
yang kita kerjakan. Dan sebagai penutup sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Jibril alaihissalam itu pernah kasih nasihat sama Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti mati. Itu Nabi, orang yang paling dicintai Allah, pasti engkau mati. Mengingat kematian ini membuat kita jadi semangat ya, beramal. Nabi Musa alaihissalam pernah didatangin malaikat yang hendak mencabut nyawanya Nabi Musa. Sepertinya dalam wujud manusia. Akhirnya digampar sama Nabi Musa. Ini orang datang mau tanya, kamu mau mati, kata dia. Akhirnya malaikat itu naik kepada Allah. Dia mengatakan, laqad arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau kirim aku ke hamba yang gak mau mati, kata dia. Ya udah, Nabi itu dikasih pilihan. Semua Nabi gak akan dicabut nyawanya kecuali dikasih pilihan dulu. Engkau mau mati atau mau lanjut. Akhirnya malaikat ini datang. Mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, udah, engkau kalau mau hidup, tambahan hidup, engkau letakkan tanganmu di kulitnya sapi jantan. Engkau akan ditambahkan umur dengan setiap bulu yang ada yang kau tutupin dengan tanganmu itu 1 tahun. Bayangkan jemaah, kita kalau naruh di sapi ini ada berapa bulu yang ketutup jemaah. Terus Nabi Musa tanya, "Tsumma ma?" Habis gitu apa? Kata malaikat, mati tetap. Ya, kalau mati sama aja, udah sekarang aja mati, kata dia. Akhirnya dicabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Itu realita kita hidup jemaah. Kita itu kepingin hidup 1000 tahun kadang-kala. Dan orang yang minta panjang umur harus sabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Anaknya mati, dia masih hidup. Cucunya mati, dia masih hidup. Kawannya mati semua, dia tinggal sendirian. Mana pada mati semua orang-orang. Nah, dia harus sabar. Maka mintalah mati husnul khatimah. Kita akan mati, tapi kita minta husnul khatimah. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Engkau silahkan cintai siapa yang engkau sukai. Tapi engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti jangan. Suami istri yang saling mencintai pasti berpisah. Dan kelak di padang mahsyar nanti nggak kepingin ketemu jemaah. Nggak kepingin ketemu. Kenapa suami takut sama istrinya? Istri takut sama suaminya. Takut dituntut. Dia akan melarikan diri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang akan lari. Karena dia tahu nanti ini minta pahala sama anak. Enggak, dia akan masing-masing ketika itu. Itu akan terjadi sama kita. Maka wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Engkau silahkan beramal sesukamu, semaumu. Tapi engkau harus tahu, engkau pasti dapat balasan. Pasti dibalas. Kita kadang-kala lupa sama orang punya utang sama kita. Kita juga kadang-kala lupa pernah utang sama fulan. Tapi pada hari kiamat semua akan dapat dalam catatan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yang berbuat kebaikan seberat zarrah, dia akan mendapatkan balasan. Dia akan lihat, oh ya Allah, ini aku ternyata pernah berbagi sama fulan. Tamak dia udah lupa. Mungkin kadang-kala dia cuma berbagi wifi, hotspot. Bagilah, kata dia. Kan kita mungkin lupa jemaah. Kita lupa, nggak tahu. Fulan ternyata dia dengan hotspot tuh dengerin kajian. Masya Allah. Kita mungkin tidur nggak tahu apa-apa, tapi hari kiamat syuf ini. Gara-gara engkau kasih wifi dia, Masya Allah, dia nonton kajian dan dia bertobat setelah itu. Allah catat itu semua. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan kebajikan sekecil apapun. Jadi wa'mal ma syi'ta fa innaka ma'ziyun bihi. Kemudian Jibril mengatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Yang namanya kemuliaan seorang mukmin itu bangun malam. Jadi kalau mau cari kemuliaan itu bangun malam.
Bukan mencari kemuliaan dengan ya menjadi pejabat, dia mungkin akan jadi orang mulia, enggak. Bangun malam. Dan kehormatan dirinya itu dengan tidak minta-minta sama manusia. Hiduplah mandiri, engkau hidup ya tidak menjadi benalu di masyarakat, tidak menyusahkan orang lain ya. Ya engkau kalau kepingin sesuatu mintanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol kalau ada yang ingin bertanya, ana persilahkan. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, Ustaz, jazakallah khair untuk pembekalannya. Aku ada pertanyaan, ini menyangkut tentang qanaah. Kalau misalkan kita bisa membuat checklist untuk muhasabah diri gitu, apa aja sih sebenarnya menjadi pertanda kalau kita tuh memang sudah qanaah? Karena kadang ada was-was antara apakah memang ini memang qanaah atau bermudah-mudahan, atau kadang mesti apakah memang ini memang sudah terasa tenang atau terlalu puas dengan kehidupan sendiri gitu. Jadi perbedaan antara memang qanaah atau memang yang menggampangkan kehidupan itu sendiri, Ustaz. Itu aja. Mungkin contohnya. Contoh misalkan dalam kehidupan pribadi si Fulan ini, si Fulan merasa dia sudah sangat bersyukur dengan kehidupannya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang, wah kalau diambil nyawa pun ya insya Allah ya siap gitu, karena dari segi kehidupan merasa sudah alhamdulillah punya semuanya, dari segi kebahagiaan orang-orang di sekelilingnya, dari segi materi, dan dari segi nikmat dalam memeluk Islam. Yang ditakutkan di saat misalkan diambil nyawanya adalah bekal untuk ketemu Allah. Tapi dari satu sisi ya memang pengen buru-buru menemui janji Allah. Tapi apakah itu disebut qanaah atau dia terlalu bersantai-santai dengan kehidupannya dia gitu, Ustaz? Nah. Salah satu contoh qanaah itu mic yang satu ini. Qanaah kita kan nungguin mic itu datang ya. Nah, iya, kalau bicara qanaah itu sebenarnya adalah ridho dengan apa yang Allah bagikan buat kita. Ya udah, itu yang Allah bagikan sama kita itu kita terima. Jadi qanaah ini lebih kepada urusan dunia, bukan urusan agama. Masa qanaah itu ya dia tidak ambisius yang menyebabkan dia lupa dengan halal haram. Itu kalau bicara qanaah. Kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan buat dirimu, engkau akan jadi orang paling kaya. Itu qanaah. Imam Syafi'i mengatakan idza kunta dza qalbin qanu, kalau engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Engkau bersama raja yang paling kaya di dunia sama engkau, walaupun engkau enggak punya apa-apa. Tapi kalau yang dibicarakan tadi, ada orang yang merasa nyaman dengan kehidupannya. Dia dari sisi dunia cukup, dikatakan tadi mungkin dia sudah berbahagia. Dan mungkin sampai titik dia merasa siap untuk dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu qanaah? Yang ditakutkan yang seperti itu adalah ghurur. Ghurur itu artinya tertipu dengan dirinya sendiri. Dan setan ini berusaha menipu kita. Seakan-akan kita ini udah cukup. Bagaimana cara kita bermuhasabah sekarang? Kita itu dalam urusan dunia disuruh melihat kepada yang di bawah kita. Tapi dalam urusan akhirat kita disuruh melihat kepada yang di atas kita. Gitu. Bicara ibadah umpamanya, ada orang yang merasa, anak udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustaz, anak sudah haji, anak sudah umroh ya. Anak udah bangun masjid, anak udah ini, udah itu. Kayaknya kalau dicabut nyawaku sekarang, siap anak insya Allah Ustaz. Allahu Akbar.
Yang ditakutkan dia ditipu. Sama siapa? Sama syaitan. Kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Para sahabat itu pernah bingung. Cerita seorang sahabat Talha bin Ubaidillah insyaAllah. Yang dia bermimpi, dia mengatakan, aku itu punya 2 sahabat yang masuk Islamnya bareng. Yang satu semangat beribadah, yang satu biasa aja. Yang semangat beribadah ini semangat berjihad sampai mati di medan perang. Kemudian yang satu yang biasa-biasa aja, ya umurnya nambah 1 tahun, kemudian dia mati biasa-biasa aja. Talha bin Ubaidillah mimpi di malam hari jamaah. Seakan-akan kiamat telah terjadi. Kemudian dia duduk di pintu surga bersama 2 kawannya ini. Tahu-tahu ada panggilan dari dalam. Engkau masuk dulu. Yang masuk duluan ini yang terakhir matinya. Yang tidak sungguh-sungguh ibadah, yang biasa aja. Setelah berapa lama dipanggil lagi yang mati syahid itu. Akhirnya Talha ini cerita kepada sahabat-sahabat. Sampai penduduk Madinah itu heran gitu. Kok bisa ya yang semangat tahun itu jemaah. Dia dapat bulan Ramadan. Dia puasa di bulan Ramadan. Iya ya Rasulullah. Engkau tahu derajat antara 2 orang ini seperti antara langit dan bumi. Maka ahibati fillah, jangan sampai kita itu ghurur, tertipu dengan amalan kita sendiri. Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, dia mengatakan apa? Kalau aku tahu 1 sedekahku, 1 dirham itu diterima sama Allah, aku kepingin mati setelah itu. Kalau aku tahu, tapi kan nggak tahu kita. Kita ini nggak tahu mana amalan kita yang diterima. Emangnya sholat kita diterima? Puasa kita diterima, sedekah kita diterima. 1 dirham kata Umar. Kalau aku tahu diterima sama Allah, aku kepingin mati setelah itu. Kenapa? Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Umar bin Khattab mau meninggal dunia, banyak yang membesuk dia. Banyak di antara mereka yang memuji Umar, yang kau berlaku adil, ini itu macam-macam. Umar itu, waktu dia sekarat tuh jamaah, waktu dia ya sudah terluka, kepalanya itu ditaruh di pahanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, bawa wajhi ala turab. Letakkan wajah bapakmu di tanah. La'allallah yarhamun. Harapan anak Allah ngasihin aku, kata dia. Kata anaknya, abah, kata dia, apa bedanya tanah sama pahaku? Umar marah, kata, la ummalak, kata, taruh wajah bapakmu di tanah. Itu Umar yang dijamin masuk surga jemaah. Dia seperti itu, dia takut. Ketika orang memuji dia, harapan anak, kata dia, impas, kata dia. Semua yang aku kerjakan dengan kesalahanku impas. Itu. Kita tatkala tidak kenal sama Allah, tadi muncul perasaan merasa sudah baik. Merasa sudah cukup. Allah, kalau kita kenal sama Allah Azza wa Jalla jemaah, nggak akan seperti itu. Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan. Kalian akan sedikit tertawa, kalian akan banyak menangis. Wala ma taladzzatum bin nisa 'alal furush. Kalian tidak akan berlezat-lezatan dengan wanita di atas ranjang. Kalian akan keluar ke tempat itu minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian tahu. Makanya kalau hamba itu dilahirkan kemudian dia sujud jamaah selama 500 tahun dia melakukan itu. Ketika pada hari kiamat dia akan melihat ternyata amalan dia sedikit sekali. Maka kita perlu kenal sama Allah. Belajar lagi tentang Allah. Supaya tadi bukan masalah qanaah, dia merasa puas dengan dirinya, dengan ibadahnya dia. Padahal sebenarnya nggak boleh seperti itu. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jibril alaihissalam yang memiliki 600 sayap. Yang dengan ujung sayapnya kaumnya Nabi Lut diangkut sama dia, dibalikkan. Ketika Nabi Muhammad SAW berangkat Isra Mi'raj, ketika mau menuju ke langit ke-7 yang Jibril udah nggak bisa lagi ke sana, udah nggak bisa. Kata Nabi SAW, ra'aitu Jibril lailata usri bihi.
kalhilsil bali. Aku melihat Jibril di malam Isra itu, kata dia. Di antara malaikat-malaikat yang ada, Jibril itu seperti kainnya pelana yang anak kalau dibandingkan dengan yang dulu, anak lebih baik sekarang, Ustaz. Iya engkau. Tapi engkau bandingkan dengan yang seharusnya kau menjadi kepada yang punya uang itu. Dibayar 10.000, kata dia, jangan sampai anak itu tahu. Akhirnya Masya Allah, nggak dikasih tahu. Tahu-tahu dia keluar dari penjara kan. Dia mengejar Abdullah bin Mubarak. Kata, engkau kemana aja? Kata dia. Aku di penjara, kata dia. Gara-gara utang, apalah alasan dia. Alhamdulillah ada yang nebus aku, kata dia. Siapa, kata dia? Enggak diceritain siapa yang nebus. Bayangkan, sama yang ngasih dia nggak tahu. Dan pernah Abdullah bin Mubarak ini jamaah, kejadian dia dari Rai itu pulang setelah berapa puluh atau berapa ratus kilometer, dia itu ternyata pakai pulpennya orang. Balik Abdullah bin Mubarak ini hanya untuk mengembalikan pena itu jemaah. Takut sama Allah. Hitungan pada hari kiamat itu, faman ya'mal mithqala dzarrah. Urusannya dzarrah, kebaikan atau keburukan. Makanya pada hari kiamat itu Allah katakan, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua ditampakkan, semua. Nggak ada yang tersembunyi. Mungkin seperti itu buat orang yang tadi merasa sudah ibadahnya cukup, biasanya karena dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jal dan lupa sama dirinya sendiri yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Barakallahu fiik. Nah, Anda nggak tahu, mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Soalnya kalau bicara qanaah tadi biasanya lebih kepada urusan dunia, bukan dalam urusan ibadah kita. Kita qanaah itu ya dengan pemberian Allah, nggak berambisi untuk ya untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain ya kayak gitu. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan lainnya. Fadhal. Segala sesuatu kita terlupakan untuk berniat, misalkan bekerja pagi setiap harinya tanpa niat, ya hanya ibaratnya tadi menafkahi anak, istri dan apakah itu sudah tercatat sebagai pahala juga, dan misalkan yang ibadah umroh gitu, kita yang ditujunya juga meminta termasuk ingin dunia gitu, apakah itu nggak apa-apa atau lebih baik harus merubah niat gitu, karena niat ini sebentar aja meleset lagi Nah. Ya mohon ini apa namanya nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Iya, kita memang perlu belajar fiqih niat. Kenapa tadi Anda sebutkan kenapa ya? Limadha, bahasa Arabnya itu limadha. Kenapa sih kita bekerja, tiap hari kita bekerja? Apa niatnya kita? Kalau dikatakan kita sebagai hamba Allah, bekerja dengan niat, melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW ya, ketika ada seorang yang kerja keras ya, yang semangat dia bekerja. Akhirnya para sahabat mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andai kata yang dilakukan ini adalah dalam jihad fi sabilillah. Maka Nabi meluruskan, in kana kharaja yas'a. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka niatnya adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Kalau niatnya memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Kalau niatnya dia bekerja supaya tidak menjadi benalu di masyarakat, supaya dia bisa hidup mandiri, tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Kan ada anak-anak yang sampai besar masih menyusahkan orang tuanya. Ini anak enggak, anak mau bekerja usaha supaya enggak ngerepotin orang tua. Fahuwa fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja niatnya itu riya'an wa mufakharatan.
Ini yang kadang-kala kita lupa. Niatnya itu dalam hatinya adalah untuk pamer. Untuk berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Makanya dia tujuannya memang anak kepingin beli ini, kepingin beli ini. Untuk apa? Ada orang enggak, aku beli cuma senang aja Ustaz. Fadol, enggak ada masalah. Tapi ada niatnya riaan. Pamer. Dan berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabili syaitan. Maka dia nih yang jalannya syaitan. Itu kalau bicara niat bekerja. Maka niatkan kita sebagai hamba Allah, Anda bekerja. Makanya kalau keluar rumah kan nyebut apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Itu ada Allah dalam semua jalan kita. Naik kendaraan, kita baca Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita bakal balik ke Allah Azza wa Jalla. Terus. Jadi insya Allah niat kita jadi benar. Adapun berkaitan dengan umroh tadi. Ya, sebagian orang berangkat umroh kepingin doa. Ana doa semoga dilancarkan urusan anak. Yang sakit kepingin supaya sembuh dari penyakitnya. Allah menyebutkan tentang jemaah haji ini. Di surat Al-Baqarah sana. Di doa Rabbana Atina di ayat 200 dan sebelumnya. Sebelum 200 itu. Allah mengatakan wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di antara manusia itu yang doanya ya Allah berikan kepada kami rabbana atina fid dunya. Berikan kepada kami dunia, urusan dunia. Apa kata Allah? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi orang yang kayak gini akhirat enggak dapat apa-apa. Karena memang niatnya untuk dunia. Ya udah, kok memang cari dunia enggak cari akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang tujuannya adalah memohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan diselamatkan dari api neraka. Jadi yang berangkat umroh ini memang harus mengoreksi kenapa dia niat. Ada orang yang berangkat umroh karena petugas umroh. Petugas haji ya, kita tahu ya jemaah haji itu niatnya kenapa? Ya karena anak petugas. Enggak apa-apa engkau bertugas, tapi niatkan tetap minta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar cari urusan dunia. Maka mungkin itu kalau bicara niat ketika orang hendak berangkat umroh. Dan nanti mungkin ketika bicara manasik umroh kita akan tekankan lagi tentang masalah niat itu. Karena sayang, duit keluar, energi keluar, kerjaan ditinggal, pulang, dapat dosa, nggak dapat pahala dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kayaknya udah zuhur jamaah. Siap ya? Kita cukupkan di sini. Insyaallah kita salat zuhur. Nggak ada masjid terdekat di sini.